Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Wuri Ria Ananta, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Ndringu, Kabupaten Probolinggo. Video kali ini akan membahas mengenai praktik penerapan segitiga restitusi pada demonstrasi kontekstual modul 1.4. Selamat menyaksikan. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Langkah ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Ada 3 langkah dalam menerapkan segitiga restitusi, yaitu pertama, menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, prinsip ini mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Kemudian membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah, prinsip ini mengajak setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi lebih proaktif, sehingga guru dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap terakhir yaitu tahap menanyakan keyakinan. Pada tahap ini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara implisit, agar murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Assalamualaikum, permisi Bu. Baik Roni, Ibu minta tolong kamu ceritakan sedikit tentang kejadian tadi pada saat pelajaran Ibu. Apa yang sudah Roni lakukan sehingga Oziza marah kepada Roni? Jadi begini Bu ceritanya. Pada saat diskusi kelompok, saya bermain HP. Jadi si Oziza sebenarnya sudah menegur saya, tapi saya tidak menghiraukan dia. Akhirnya Oziza marah kepada saya. Ya. Apakah kamu tahu dengan berbuat seperti itu Roni sudah melanggar peraturan sekolah dan dapat memancing emosi Oziza sehingga dia kesal dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Roni. Hal ini tentunya membuat kalian berdua, Oziza dan Roni itu terlibat dalam masalah. Iya, saya tidak menyadarinya sebelumnya. Ya, baik Roni. Setiap orang memang pernah melakukan kesalahan, dan yang terpenting di sini kita juga harus belajar untuk memperbaiki kesalahan kita dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baiklah, Ibu memanggil Roni ke sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Mari kita pikirkan untuk mencari penyelesaian sama-sama. Kita berpikir bersama-sama mengenai solusi dari permasalahan ini. Ibu lihat tadi kamu juga bermain HP pada saat pelajaran Ibu. Kemudian pada saat kerja kelompok juga Roni bermain HP. Lalu apa alasan Roni melakukan hal tersebut? Sebenarnya saya bukan hanya sekedar main HP. Saya sedang mengikuti turnamen Mobile Legends. Jadi saya harus sering berlatih. Oh begitu. Memang ketika kita mengikuti sebuah turnamen atau pertandingan, melatih kemampuan diri itu sangat penting ya. Tetapi menurut Roni, apakah berlatih untuk persiapan turnamen game tersebut, game Mobile Legends pada saat KBM adalah tindakan yang benar? Tidak benar sih. Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan pada keyakinan yang telah kita buat dan kita sepakati bersama. Disiplin, menghargai, dan menghormati orang lain serta bekerja sama. Ya, betul. Kamu mengingat dengan detail dari keyakinan kelas yang sudah kita buat dan sepakati. Tapi dengan bermain HP seperti itu, apakah kamu sudah menunjukkan sikap disiplin, menghargai, menghormati, serta bekerja sama pada temannya? Tidak.
Jadi, apakah kamu ingin temanmu itu juga mempunyai sikap disiplin, menghargai dan menghormati dan bekerja sama dengan Roni? Iya Bu, saya juga mau. Oke. Eh, Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Sylvia dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dan saya akan membantu Oziza dalam menyelesaikan tugas diskusi kelompok. Oke, bagus. Ibu ingin melihat kamu dan Oziza kembali berbaikan, dan ibu harap kesalahan ini tidak terulang lagi pada kejadian-kejadian yang selanjutnya. Baik Bu, terima kasih dan saya minta maaf atas kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fitroni dari kelas 12C. Dari kasus yang saya alami, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Nuri karena sudah mencarikan solusi bagi saya. Saya akan belajar untuk disiplin dalam mematuhi peraturan dan keyakinan kelas, yaitu tidak bermain HP pada saat kegiatan belajar di kelas. Selain itu, saya juga akan belajar lebih baik lagi untuk menghargai, menghormati, serta bekerja sama dengan orang lain. Assalamualaikum Bu. Ya, silakan. Begini, Oziza, tadi ibu sudah memanggil Roni tentang kejadian yang sudah terjadi. Sekarang coba Oziza ceritakan sedikit kejadian tadi menurut versi Oziza. Apa yang sudah terjadi pada pelajaran ibu, apa yang sudah dilakukan Oziza sehingga Oziza dipanggil ibu ke sini. Begini Bu ceritanya, saya sedang serius mengerjakan tugas dari Bu Nuri. Dan saat membagikan tugas, Roni aktif yang bermain HP. Awalnya saya tegur, tapi Roni tidak menghiraukan saya. Dan dia juga tidak mau mengerjakan tugas kelompok Bu. Saya kesal Bu, masa semua tugas kelompok harus saya mengerjakan, sedangkan Roni hanya bermain HP. Jadi secara spontan saya membobrak meja dan langsung berkata kotor kepada Roni. Baik, ketika saya ada di posisi Oziza, saya juga akan merasa kesal pada Roni. Lalu menurut Oziza, apakah dengan menggebrak meja dan mengeluarkan kata-kata kotor itu bisa menyelesaikan masalah tersebut? Tidak Bu, tadi saya keceplosan. Baiklah, ibu tahu sebagai manusia kita bisa melakukan kesalahan. Di sini ibu dan Oziza mencari penyelesaian bersama-sama. Kita berpikir bersama bagaimana mencari solusi mengenai masalah Oziza dengan Roni. Kamu melakukan pasti punya alasan, bukan? Pasti kamu ingin dihargai dan temanmu juga mau bekerja sama dalam bekerja kelompok. Baik. Tetapi ketika Oziza menggebrak meja dan mengeluarkan kata-kata yang kotor, apakah bisa menyelesaikan masalah Oziza? Dan apakah setelah Oziza marah, Roni berubah sikapnya? Jadi apakah Roni langsung meletakkan HP-nya dan ikut bekerja kelompok? Tidak Bu, Roni malah ikut marah ke saya. Baiklah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama. Apa yang kita percaya dan yang bagian yang mana yang belum Oziza tunjukkan? Bersikap baik, menghargai dan menghormati orang lain. Ya, betul. Kamu sudah mengingat dengan detail keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita dengan baik. Tapi dengan berkata kotor seperti itu, apakah Oziza sudah menunjukkan bersikap baik, menghargai dan menghormati teman? Tidak. Tidak ya. Apakah menurut Oziza, Oziza ingin temanmu juga bersikap baik, menghargai dan menghormati Oziza? Iya Bu. Baiklah. Sekarang apa yang bisa Oziza lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf. Ya, minta maaf itu mudah. Tapi bagaimana selanjutnya? Puri takut kamu akan mengulangi kesalahan yang sama. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi Bu. Saya akan berusaha menjaga emosi saya dan selalu bersikap baik, menghargai dan menghormati orang lain. Ya, bagus.
melihat Oziza dan Roni nanti langsung berbaikan ya. Dan Ibu harap kesalahan ini tidak terjadi di masa yang akan datang atau tidak diulangi oleh Oziza. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ozizah dari kelas 12C. Dari kasus yang saya alami, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wuri karena sudah mencarikan solusi bagi saya. Saya akan belajar untuk mengontrol diri, terutama mengontrol emosi dan perkataan saya untuk membiasakan berkata baik. Selain itu, saya juga akan belajar lebih baik lagi untuk menghargai dan menghormati teman.